Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Ramdan dengan NPM 231506104. Pada video kali ini saya akan menjalankan terkait dengan tugas akhir satu pada praktikum jaringan komputer dengan judul percobaan pertama yaitu Basic Switch and End Device Configuration. Eh, jadi untuk TA1 ini memahami dan melakukan konfigurasi dasar pada perangkat switch dan end device. Kalau di modulnya ini end device itu yaitu PC dalam suatu jaringan lokal gitu kan. Oke, langsung saya mulai saja. Untuk kita akan menggunakan switch 2960. Kemudian kita akan dua komputer, dua PC. Ini kita ganti namanya jadi switch 1, S1. Sorry. Ini dua, switch 2 ini PC strip A. Ini PC strip B. Ya, kita ganti. Oke. Kemudian kita akan menghubungkan dari masing-masing PC ke switch. Itu menggunakan kabel copper straight through dengan portnya tuh fast Ethernet 01. Kalau di modul, kalau mengikuti modul seharusnya itu untuk switch 1 dia ke fast Ethernet 06. Di sini menggunakan kabel copper straight itu karena ini dua jenis device yang berbeda. Ini end device dan ini device configuration atau device jaringan penghubung jaringan lokal. Jenisnya beda. Oke, kalau untuk switch 2 itu kalau tidak salah di modul tuh menggunakan port fast Ethernet 18. Ini 6, ini 18. Iya, seharusnya seperti itu kalau tidak salah. Ya. Kemudian untuk dari switch ke switch itu kita menggunakan kabel copper crossover karena switch ke switch kan device yang atau perangkat yang sama. Sini saya menggunakan port fast Ethernet 01 saja. Nah, di sini sudah bisa dilihat kalau dari PC ke switch ini sudah hijau. Ini segitiga hijau ini maksudnya sudah terhubung dengan benar gitu kan. Ya, tapi masih terhubung tapi baru terhubung dengan kabelnya saja sih secara fisik benar. Tapi kalau untuk konfigurasinya belum. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi PC terlebih dahulu. Kita masuk ke config, lalu kita fast Ethernet 0. Itu kan karena tadi port yang kita pakai itu 01 ya. Ini untuk IP address PC pertama itu 192.168.1.10. Subnet mesh-nya 255.255.255.0. Oke. Untuk yang kedua, PCB 192.168.1.1. Otomatis subnetnya. Oke, itu untuk konfigurasi di masing-masing PC-nya terlebih dahulu. Setelah kita konfigurasi di PC, kita masuk ke konfigurasi switch pertama terlebih dahulu. Ini coba geser. Nah, kita masuk ke CLI, command line interface-nya. Tadi tuh harusnya udah bener sih, PC 1 tuh 10, PC 2 tuh 1. Iya, ya benar. Nah, kita akan masuk ke ini, aduh kecil banget ya. Kira-kira nggak kelihatan kayaknya. Wah, nggak bisa kayaknya. Kita zoom in. Malah, malah ini yang zoom in. Ya, ya udahlah. Kayaknya nggak bisa dibesarin ya untuk window yang ini nggak bisa dibesarin ternyata. Ini malah window yang ini yang dibesarin zoom. Oke, di sini kita masih sebagai user exec mode. Jadi ini masih kayak di bagian terluar dari uh, sebuah role di terminal switch-nya ini. Di sini cuma bisa kalau user exec mode tuh kalau nggak salah dia cuma bisa jalanin perintah-perintah dasar kayak show-nya juga tinggal show sederhana ataupun trace route gitu-gitu aja. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke privilege mode dengan n configure terminal. Kemudian kita akan set hostname, ini kan switch 1 di S1, hostname S1. Aduh, kecil banget. No, hostname 1 tuh untuk ngeset ini nih, nama itu kan berubah tadi yang jadi switch, dan tadi switch ini jadi S1 karena kita set namanya di hostname-nya itu jadi S1 ya. No IP domain lookup. Kalau no IP domain lookup ini fungsinya kurang lebih supaya kalau kita salah masukin perintah tuh nggak delay gitu sih. Jadi dia nonaktifin fitur DNS supaya kalau pengguna tuh salah ngetik perintah atau switch-nya itu nggak mau nerjemahin kesalahan itu sebagai nama domain karena kan dia bisa dibilang sedikit sensitif gitu. Oke, kemudian ini nah kita enable secret class. Nah, untuk enable secret class ini kita bakal ngeset bisa dibilang kita nerapin protokol ya keamanan, netapin password gitu kan. Jadi netapin encrypted bisa privilege mode-nya dienkripsi gitu dengan password ini nih, passwordnya class. Coba. Oke, itu sudah di set password sebagai kelas, kemudian kita masuk ke line console 0. Ya.
Cisco. Nah, itu juga ngeset kalau untuk line console zero itu masuk ke konfigurasi atau akses konsolnya. Kemudian kalau password Cisco itu netepin password Cisco untuk melalui akses kontrolnya. Jadi kalau misalnya mau ada pakai akses kontrol, misalnya dengan lewat terminal ataupun apa, dia passwordnya Cisco tuh ya. Terus kita login. Kemudian kita akan exit terlebih dahulu, karena kita akan masuk ke interface VLAN 1. Kecil banget, susah ngeliatnya. Oke, ini kita masuk ke interface VLAN 1. Kita set IP address 992.168.1.255.255.255.0. Oke, ini ngeset interface VLAN satunya tuh dengan IP address 192.168.1.1 dan default gateway itu 255 ya. No shutdown. Dokumen no shutdown ini supaya interface VLAN 1 tuh selalu aktif gitu atau diaktifkan. Kemudian kita akan set banner sabar. Ini masih di config, exit dulu. Banner motd hashtag unauthorized access is prohibited. Nah, untuk perintah banner motd ini, banner motd itu banner message of the day itu. Ini supaya pesan ini nih, unauthorized access is prohibited itu, kalau misalnya nampilin message, jadi banner saat pengguna mengakses switch ini, maka pesannya itu bisa digunakan untuk peringatan keamanan gitu sih. Karena kan ini dia pesannya, kalau misalnya nggak punya akses, maka itu dilarang, prohibited. Oke, kita exit dulu sebelum kita copy running config-nya. Copy running config. Ya, copy running config. Kurang save config. Running config start up /config. Ya, udah benar tulisannya. Oke, enter. Nah, kalau untuk copy running config ini, dia itu fungsinya tuh untuk nyimpen konfigurasinya yang sedang berjalan ya, yang udah kita konfigurasi tadi ke startup config. Jadi itu bisa bilang memorinya. Jadi supaya konfigurasi itu tetap tersimpan walaupun kita restart si switch-nya ini. Ini untuk konfigurasi switch pertama sih udah begini aja, udah selesai ya. Coba kita lihat statusnya, port mana yang aktif. Nah, di sini bisa dilihat, nggak bisa, mana cara nunjuk? Ya. Ini di sini bisa dilihat flash Ethernet 01 dengan flash Ethernet 02 tuh linknya tuh up ya. Karena dia sudah kita aktifkan tadi, no shutdown tadi. Kemudian untuk VLAN satunya tuh up juga karena kita sudah ngekonfigurasi VLAN satunya. IP address-nya juga 192.168.1.1 tuh. Kita sekarang bakal ngekonfigurasi switch yang kedua. Nah, sorry ini enggak. Oke, untuk konfigurasi switch yang kedua ini kita kurang lebih mirip dengan yang tadi. T hostname S2 ya, no IP domain, lookup, enable secret pass, line console 0, password Cisco, login. Oke, kita exit. Kita masuk ke interface VLAN 1, IP address 192.168.1.2. Ya, 2 harusnya tadi kalau nggak salah. 255.255.255.0. Oke, no shutdown. Ya, ini juga sebenarnya setiap interface itu bisa dikasih description gitu sih. Coba kita tes ngasih description mungkin ya. Kita exit dulu. Interface Ethernet. Misalnya kita 01 ini, kita kasih deskripsi. Description. Ya, bertipe. Nah, description. Apa nih? Misalnya link to S1. Dan dia ini kan untuk port 01 kan tadi dia terhubung dengan switch 1 ya. Ntar, itu bisa juga itu. No shutdown. Sebenarnya nggak usah no shutdown karena sudah aktif memang. Kita set banner motd unauthorized access is prohibited. Stack. Oke.
exit, copy, running config start config. Ya, nggak ada tipu. Yes, oke. Ini dia harusnya sudah benar ya. Oke, mungkin itu udah sama kurang lebih. Tapi kalau misalnya bisa kita kalau mau verifikasi configuration-nya dengan show running config. Baik banget ya. Tulisannya kecil banget, susah membacanya ternyata. Ini dia bakal ada beberapa informasi kayak hostname-nya 1, terus enable secret. Nah, itu dia password ini kan enable secret. Tapi ini di enkripsi biar nggak ketahuan kan. Passwordnya itu apa. Terus ini untuk komennya tadi ini yang pokoknya konfigurasi yang udah kita lakuin tadi itu dia muncul di sini. Terus ataupun show IP interface brief. Nah, ini bisa dilihat nih ada protokolnya up, statusnya up, ya kan? Kayak yang di tabel pada file modulnya itu. Oke, mungkin itu aja kalau misalnya kayak verifikasi configuration-nya. Kita sekarang mau nguji ini kira-kira benar-benar sudah terhubung atau belum. Buka PCA dulu, kita masuk ke command prompt, kita ping 192.168.1.11. Ini kita ping ke PC B, ya kan tadi 192.168.1. Nah, ini dia bakal nampilin nih pesan reply from IP yang kita masukin tadi. Datanya tuh 32 byte. Terus ini ada paket send 4, receive 4, loss 0. Nah, berarti ini pingnya sukses semua paket yang dikirim dari PC A ke PC B itu atau ngetes sudah terhubung atau enggak ya. Tadi itu sukses 100% itu karena dia 0% loss. Sekarang kita tes ke switch 1. Switch 1 tadi 192.168.1.1 ping. Biasanya kalau kita ngeping ke device yang berbeda dari end device ke switch, nah itu dia satu paket yang pertama tuh pasti dia RTO atau request timeout. Jadi tuh bisa dibilang kayak terlalu lama itulah waktunya request timeout itu nggak terhubung gitu, nggak kekirim. Tapi ini kan ini biasanya memang seperti itu kalau baru pertama kali kita ping atau baru ketika terhubung dan baru bener-bener ini first kita ping ke switchnya. Coba kita ping lagi, dia udah nggak ada RTO lagi kalau udah kedua kalinya. Sudah aman dia, karena semuanya terkirim gitu. Kita tes ke switch kedua, sama aja dia pasti pesan yang pertama paket yang pertama tuh bakalan RTO request timeout karena ini dia pertama kali dari PCA ngeping ke switch 2. Kalau kita tes lagi semua paketnya bakal terkirim deh. Udah sukses ini dia kayak nandain udah benar-benar terhubung. Ini dari PCA, kemudian ini kita masuk ke PCB. Ping 192.168.1.0 ya, 1.10 1.1.10. Nah, ini dia kalau dari PCB ke PCA berarti dia ada sukses semua ya. Ini semua paketnya terkirim. Jumlah paket yang terkirim 4, yang diterima 4, loss 0. Sekarang kita ke switch 2 dulu. Ya sama kayak PCA juga dia. Kalau pertama kali ngeping ke switch itu dia bakal pesan yang pertama itu bakal RTO. Tapi pesan lain yang terkirim jadi hanya 3 dari 4 pesan tuh hanya 3 yang diterima oleh switch. Kalau kita ping untuk kedua kalinya dia bakal semua pesan sudah terkirim dan diterima semuanya oleh switch. Sekarang kita ke switch 1 ya kurang lebih sama juga. Pesan yang pertama tuh RTO. Paketnya yang pertama ya. Ya itu dia RTO. Kemudian kalau kita sekali lagi semuanya sudah terkirim secara sempurna ya, semua paketnya dikirim dan diterima oleh switch kedua. Mungkin itu saja ya kurang lebih. Oh iya tapi kalau tidak salah harus jelasin tabel juga. Coba kita jelaskan tabel kalau gitu. Nah, ini untuk tabelnya. Oh, tutupan. Enggak sih. Oke, untuk jelasin tabel ini tadi sorry. Nah, ini untuk tabelnya kan di sini ada interface-nya nih. F01 status di switch satunya up, terus switch satu protokolnya up juga. Karena kan ini tadi untuk kalau nggak salah tadi F01, oh ya F01 itu dia itu yang ngehubungin kedua switch dari switch 1 ke switch 2 tuh dengan port 01 ya kan, F internet 01. Jadi nandain port F01 itu pada switch 1 aktif dan terhubung ke perangkat lain. Nah, kalau kita lakuin tadi tuh ke switch 2. Kemudian untuk status yang switch 2 juga sama up, sama karena kan ini kedua device-nya saling terhubung melalui Fast Ethernet 01 ya, F01 port 01. Jadi sama-sama aktif, makanya semuanya up dan terhubung ke perangkat lain. Nah, ini saling terhubung lah kedua perangkat ini bisa dibilang. Kemudian untuk Fast Ethernet 06, 06 tadi dari switch 1 ke PCA. Jadi ini ya dia switch satunya status nama protokolnya up, ini kan ya karena port 06 itu aktif terhubung ke ini kan kemana PCA tadi ya. Karena terhubung ke PCA jadi itu kan sudah dikonfigurasi status up itu dia yang no shutdown tadi. Kemudian kalau yang protokol itu
karena sudah dikonfigurasi. Tuh. Kalau misalnya yang switch 2 tadi nih nggak dia down di sini dengan fast Ethernet 06 karena dia nggak ngehidupin port yang fast Ethernet 06 kan yang dari switch 2 ke PCB itu dia pakainya fast Ethernet 018. Jadi port S2 yang digunakan tuh beda gitu kan. Dan portnya juga belum diperintahkan no shutdown. Buat ngidupinnya tinggal diperintahkan masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 06 terus kita kasih perintah no shutdown. Kemudian untuk ini juga ya ini kurang lebih sama ini kan karena yang digunakan fast Ethernet 018 itu ya di switch 2, switch 1 nggak pakai port itu gitu kan. Kayak dia down di switch satunya. Untuk yang VLAN itu switch 1 dan switch 2-nya up semua. Ini kan VLAN ini interface virtual yang mewakilin manajemen interface pada switch-nya. Jadi status up semua itu nunjukin VLAN satunya tuh aktif dengan perintah shutdown itu kan. Dan seenggaknya itu ada satu port fisik yang pada VLAN itu yang up. Nah, kalau karena kedua switch ini punya port aktif dalam VLAN satu, maka interface virtualnya juga tuh up semua gitu. Jadi interface VLAN satu aktif pada dua-duanya ini karena sudah dikonfigurasi IP-nya terus diperintahkan no shutdown tadi dan juga memiliki port aktif dalam VLAN satunya sih. Untuk pertanyaan tadi yang mana ya? Ya, nggak ada. Loh, pertanyaan yang mana? Hah? Yang mana ya pertanyaannya? Pertanyaannya? Oh ini ding. Oh ya ini pertanyaan ini kan ada reflection question. Why some fast Ethernet ports on the switches bla 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 itu kan ya. Itu kan inti pertanyaan tuh kenapa beberapa port di fast Ethernet pada switch itu terlihat up sementara yang lainnya tuh down kayak yang kita verifikasi tadi kan show interface brief itu. Nah, itu beberapa portnya tuh up karena terhubung dengan perangkat aktif kayak dengan end device yang sedang nyala gitu kan. Ataupun selain ke end device ataupun terhubung dengan perangkat switch lainnya gitu. Sedangkan port yang nggak terhubung tuh atau perangkat di ujungnya tuh mati dia akan kelihatan down. Tuh yang beberapa portnya tuh up kok ini enggak. Kemudian what could prevent a ping from being sent between the PC? Kayak apa yang bakal buat gagal ngirim ping antar PC itu ya faktor-faktor bisa dibilang. Faktor-faktor kalau ping gagal tuh antara lain ya mungkin kayak alamat IP-nya tuh salah waktu konfigurasi ngesetnya, kemudian subnet mesh-nya juga nggak sesuai sama port switch-nya dalam kondisi down ya belum diberi perintah tadi itu yang no shutdown, VLAN-nya nggak sama kan harus sama-sama VLAN-nya berapa atau enggak biasanya kalau dalam kasus nyatanya ya kadang ada firewall PC juga sih itu kayak perlu ngematiin firewall dari PC-nya ataupun kalau dalam kasus real bangetnya dalam kondisi fisik nyatanya bisa jadi juga kayak kabelnya juga bermasalah ya kabelnya tuh atau mungkin salah pakai kabel ataupun kabelnya bermasalah segala macam gitu sih itu kurang lebih untuk pertanyaan yang reflection ini jadi untuk pada praktikum ini pada percobaan kali ini lebih tepatnya konfigurasi dasar pada switch dan end device itu dilakuin dijalankan kemudian perangkatnya tuh dapat saling komunikasi setelah dilakukan pengaturan IP address, hostname, password, dan banner dan hasil pengujiannya tadi perangkatnya sudah berjalan dengan baik kan yang saya uji tadi ping antar PC sini. Nah, ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Sukses semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.